Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah, dan juga selamat pagi ayah bunda yang sedang mendampingi putra-putrinya belajar dari rumah. Apa kabarnya kalian pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu semangat ya. Kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh bersama KKG PAI Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Beriman, berilmu, berakhlak, dan berbudaya. Hari ini, insya Allah, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 sekolah dasar semester ke-1 dengan materi Indahnya Saling Menghormati, subtema Memahami Makna Quran Surah Al-Kafirun. Perkenalkan, nama Ibu Neneng Nurlaili Fitriani. Ibu bertugas di SD Negeri Larangan 1, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pada kesempatan kali ini kita belum dapat belajar bertatap muka di sekolah ya nak, karena wabah virus COVID-19 ini belum berakhir. Untuk itu, Ibu mengajak kalian agar selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya nak. Protokol kesehatan yang pertama yaitu memakai masker dimanapun kalian berada. Yang kedua yaitu mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun cuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak dengan orang lain minimal jarak 1-2 meter. Yang keempat, yaitu membatasi mobilitas. Jika kalian tidak ada keperluan yang mendesak, sebaiknya kalian tetap di rumah saja ya nak. Nah, selanjutnya, menghindari keramaian atau kerumunan banyak orang. Dan yang terakhir, menghindari makan bersama di luar rumah. Itu tadi nak, protokol kesehatan yang harus kalian terapkan selama masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya nak, Ibu mengajak kalian untuk mempersiapkan alat-alat tulis sebelum belajar. Yang pertama yaitu siapkan juz amanya, siapkan juga pensil atau alat tulis lainnya, dan jangan lupa siapkan juga buku tulisnya ya nak. Bagaimana? Kalian sudah siap? Iya, pintar. Kalau sudah siap nak, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Tengadahkan tangan kedua kalian dulu ya nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu melalui media gambar, slide PowerPoint, dan penjelasan guru, peserta didik mampu 1. Mengetahui arti saling menghormati dengan baik dan benar. Kedua, mengetahui pentingnya saling menghormati dengan baik dan benar.
Yang ketiga, mengenal Quran Surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Semoga tujuan pembelajaran kita kali ini dapat tercapai ya nak. Amin ya robbal alamin. Berikutnya nak, mari kita bersama-sama berliterasi Al-Quran ya. Karena kali ini kita sedang belajar surah Al-Kafirun, maka literasi Al-Qur'annya yaitu membaca surah Al-Kafirun. Sudah dibuka nak juz amanya? Sudah ketemu belum surah Al-Kafirun ya? Baik, kita siap-siap ya untuk membaca literasi Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adim. Alhamdulillah nak, semoga kita semua senantiasa mendapat keberkahan dengan membaca Al-Quran tadi ya nak. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, kita langsung ke materi ya, yaitu tentang memahami makna Quran surah Al-Kafirun. Siapa yang sudah pernah membaca atau mengetahui apa sih itu arti Al-Kafirun ya? Namun sebelum itu, Ibu ingin mengajak kalian mengamati sebuah gambar dulu ya nak. Coba kalian amati gambar berikut ini dengan baik ya nak. Kira-kira apa ya gambar tersebut? Ya, hebat. Itu adalah gambar beberapa tempat ibadah. Nah, misalkan nak, di kelas kalian mempunyai teman yang berbeda agama, bagaimana sikap kalian nak? Ya, hebat, menghargai dan menghormati dengan penuh kasih sayang. Hebat ya nak? Nah, selanjutnya nak, isi kandungan surah Al-Kafirun. Apa itu surah Al-Kafirun nak? Siapa yang sudah pernah baca tentang surah Al-Kafirun? Baik, disimak baik-baik ya nak. Al-Kafirun diambil dari ayat pertama dari surah Al-Kafirun yang artinya orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109 dalam Al-Quran ya nak. Terdiri dari 6 ayat. Karena surah Al-Kafirun turun di kota Mekah, maka termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Hebat, pintar ya semuanya. Nah, selanjutnya nak, tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab terjadinya turunnya surah Al-Kafirun. Siapa yang sudah tahu nak? Ya, kalau belum tahu tidak apa-apa nak, disimak baik-baik ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi beberapa pemuka kaum Quraisy dan mereka itu menawarkan untuk membantu dan bekerja sama dalam menjalankan ibadah. Kaum kafir Quraisy ini mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin lainnya untuk bersama-sama melaksanakan agama Islam serta kepercayaan menyembah berhala secara bergantian. Apabila hari ini kaum kafir Quraisy ikut menjalankan sholat, maka besok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh umat lainnya harus ikut menyembah berhala sesembahan kaum kafir Quraisy. Menanggapi tawaran tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yaitu Quran surah Al-Kafirun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bahwa kaum muslimin tidak akan menyembah berhala-berhala kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy pun selama mereka kafir tidak akan menyembah Tuhan kaum muslim.
Surah Al-Kafirun menjelaskan tentang bagaimana berhubungan dengan penganut agama lain, terutama dalam hal ibadah. Kita sekarang tinggal dan berada di negara Indonesia tercinta ya nak. Dan negara Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk, yang dimana di dalamnya itu terdapat beberapa agama. Ada agama Islam, ada agama Kristen Protestan, ada juga agama Kristen Katolik, ada Buddha, ada Hindu, dan juga Konghucu. Selanjutnya nak, dalam keyakinan Islam mengajak pemeluknya untuk menghormati peribadatan pemeluk agama lain dan melarang mengganggu ibadah agama lain. Jadi ketika ada orang lain sedang beribadah atau agama lain sedang beribadah, umat Islam tidak boleh ya nak saling mengganggu. Dari surah Al-Kafirun juga kita dapat mempelajari tentang bagaimana seharusnya kita hidup bermasyarakat. Nah, coba amati gambarnya ya nak. Nah, yang pertama itu kita harus saling membantu, saling menyayangi walaupun kita berbeda agama ya nak. Gambar yang kedua, menjenguk orang sakit atau teman sakit walaupun berbeda agama juga. Nah, gambar yang ketiga, bersama-sama bermain, tidak boleh memilih-milih teman ataupun memilih-milih agama dengan teman yang berbeda agama. Gambar terakhir nak, yaitu saling berbagi. Walaupun kita berbeda agama, maka kita harus saling berbagi. Pada surah Al-Kafirun ini nak menerangkan tentang sikap Nabi Muhammad SAW terhadap orang kafir. Jika mereka tidak mau menyembah Allah, maka mereka juga tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti mereka ya nak. Dan sebaiknya kita juga tidak boleh memaksakan orang lain mengikuti ajaran agama kita. Menghormati dan menghargai orang lain itu termasuk ke dalam sikap tasamuh. Siapa yang sudah tahu apa itu arti tasamuh nak? Ya hebat. Tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan di mana terdapat saling menghargai antar sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Pintar ya. Nah, berikutnya nak, perlu kalian ingat bahwasannya dalam beribadah umat muslim berhak melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Misalnya kalian itu beragama Islam, beribadahnya di masjid ya nak, dan agama lain juga beribadahnya di tempat ibadahnya masing-masing. Dan orang yang beragama lain pun bebas ya nak untuk melaksanakan aktivitas peribadatan mereka sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan ajaran agama mereka. Misalnya nak, ada orang Kristen atau teman kalian beragama Kristen, maka beribadahnya di gereja. Ada teman kalian yang beragama Hindu, beribadahnya juga di pura. Atau ada teman kalian yang beragama Buddha, beribadahnya di vihara. Dan itu semua kalian tidak boleh ya nak saling mencaci, saling mengganggu, harus saling menghormati. Nah, di sini nak, ibu juga akan menyampaikan pesan surah Al-Kafirun, yaitu bersikap baik terhadap penganut agama lain. Tidak boleh menghina ya nak, tidak boleh juga mencaci. Harus saling menghormati serta bekerja sama dalam hal kemasyarakatan yang bermanfaat bagi manusia. Dan toleransi ajaran agama Islam yang tidak diperbolehkan yaitu tata cara dalam keagamaan
peribadatan, dan juga menyangkut akidah. Tidak boleh ya nak. Akidah itu apa sih Bu? Akidah itu adalah keyakinan ya. Selanjutnya nak, sampailah kita kepada kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu Islam mengakui adanya keberagaman agama dan keyakinan lain di dunia. Yang kedua, nah, kesimpulannya yaitu Islam mengizinkan umat Islam berinteraksi dengan agama lain dalam hal bidang muamalah, sosial, dan kemasyarakatan. Yang ketiga, nah, kesimpulannya Islam melarang toleransi dalam bidang akidah dan ibadah. Yang keempat, Islam menolak segala bentuk kemusyrikan. Kemusyrikan itu apa contohnya? Ya tadi nak, kalian misalnya ikut menyembah berhala ataupun menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikatakan musyrik. Tidak boleh ya nak. Dan yang terakhir, kesimpulan yang kelima, yaitu sikap penolakan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam untuk mencampur adukan keimanan dan peribadatan dalam mengajarkan ajaran Islam dengan ajaran orang kafir. Baik nak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Mudah ya? Nah, selanjutnya nak, Surah Al-Kafirun juga menerangkan bahwa harus saling menghormati, harus bertoleransi, menghargai pendapat orang lain walaupun itu berbeda agama atau keyakinan, dan juga berteman dalam keberagaman. Tidak boleh saling membenci ataupun saling merendahkan ya nak. Itu tidak boleh, merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Baik anak-anakku, sampailah kita kepada soal evaluasi. Ibu bacakan ya soalnya nak. Yang pertama, Al-Kafirun artinya adalah, siapa tadi yang menyimak pembelajaran dari awal? Siapa yang bisa jawab? Iya, hebat. Al-Kafirun itu artinya adalah orang-orang kafir. Soal yang kedua, dengan umat agama lain kita harus saling apa nak? Saling menghormati atau boleh saling menghargai. Yang ketiga nah soalnya, Islam menolak segala bentuk apa tadi nak? Kemusyrikan. Hebat, pintar-pintar ya anak-anak kelas 6. Yang keempat nak, Islam melarang toleransi dalam bidang apa saja tadi nah yang terakhir? Iya, hebat, dalam bidang akidah dan juga ibadah. Yang kelima nak, lakum dinukum artinya apa ya nak? Lakum dinukum waliyadin artinya apa nak? Iya, pintar, untukku agamaku dan untukmu agamamu. Bagaimana soal evaluasinya? Mudah bukan nak? Baik anak-anakku, alhamdulillah kita telah sampai di akhir pembelajaran hari ini ya nak. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan apabila ada yang belum atau kurang memahami, kalian bisa menanyakan ke guru agama di sekolahnya masing-masing ya nak. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata. Sebelum ibu menutup pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa dulu ya nak. Tengadahkan kedua telapak tangan kalian dan berdoa ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa
Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku meminta ampunan dan bertaubat kepadamu. Amin ya robbal alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.